Anda bakal selesai nih. Begini. Anda tahu tidak, dulu Al-Quran itu tidak ada tanda baca. Tidak ada kasroh, fathah, domah. Betul. Oke, hurufnya gundul, nggak ada, betul? Betul. Lalu ditambahkan tanda baca tersebut di kemudian hari, betul? Artinya Quran sudah diedit, betul? Sebentar, saya tanya dulu. Dulu Quran tidak ada tanda baca. Tenang. Bang, ini saya sudah pernah menulis satu buku tentang kasus ini. Dan belum ada sampai sekarang yang mau membantahnya. Dan buku itu pada waktu itu terjual ribuan eksemplar. Dengarkan saya. Dulu Al-Quran tidak memiliki tanda baca. Dan Anda sudah setuju. Betul? Itu benar. Setuju saya. Oke. Lalu para ulama, sebentar Bang, tenang. Lalu para ulama menambahkan tanda-tanda baca itu di kemudian hari, betul? Iya. Artinya Quran, naskah Al-Quran, teks Al-Quran sudah diedit dengan ditambahi tanda baca, betul? Betul. Saya kasih contoh. Sudah diedit, Bang. Tes originalnya begini, Bang Edi. Ini tes originalnya. Ini tidak ada titik, tidak ada harokat. Gimana cara bacanya? Yang bisa baca ini cuma orang Arab. Iya, tetapi jadi ulama itu memikir, ada pikiran ulama, bagaimana seluruh umat manusia di dunia ini yang tidak paham bahasa Arab, mereka bisa membaca Al-Quran. Maka dibuatlah metode cara membaca Al-Quran. Kan begitu. Cuma walaupun berubah harokatnya, ini awalnya tidak ada harokat, tetapi ditambah harokat dan sebagainya, itu kan untuk memudahkan cara orang yang ajam, orang yang bukan Arab untuk membacanya. Cuma maknanya tidak pernah berubah, walaupun cara bacaannya. Contoh, ini kita terjemahkan, kita tulis dengan bahasa Latin, Bismillahirrahmanirrahim. Hurufnya tetap berubah, tetapi bacaannya tidak pernah berubah. Baik. Jadi itu Anda salah kalau mengatakan bacaannya tidak berubah. Perhatikan. Anda lihat video ini. Ini adalah seorang ustadz yang menanggapi seorang apologet Gracia Pelo, ya. Nih. Cuman sayang ya, kalian ini kalau ngeliat begini langsung kalian penjarakan. Perhatikan ini, Bang. Perhatikan ya, Bang ya. Simak ini baik-baik. Lihat. Ya, Pak Ustadz, Bang. Ya, ini nama channelnya ini Lajnah, ya, Lajnah Kemenak. Perhatikan, ini dia jujur mengatakan. Coba dengarkan ya Bang ya, dengarkan. Orang Muslim, ustadz-ustadz, kiai-kiai mengatakan orang-orang Muslim, Quran di seluruh dunia satu teks, satu tulisan, satu bacaan, tidak ada perbedaan varian teks. Dengarkan penjelasan dari Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang video yang beredar beberapa waktu yang lalu. Sebentar, saya inikan saja, saya balik dulu kamera saya besarkan suaranya biar kedengaran Bang. Jadi Bang, sebenarnya bacaan Quran itu beda-beda, jangan salah, tergantung karena tanda bacanya itu nggak sama di seluruh dunia. Contoh, contoh apa? Mengenai kata tak lamun dan ya lamun di dalam Quran itu ada yang bacanya tak lamun. Gini Bang, apa bedanya huruf tak dengan ya? Nih, karena orang-orang Kristen nggak tahu, biar saya ajarin orang-orang Kristen di sini ya. Yang bagian begini jarang saya bahas. Nih. Selesai Anda kalau baca begini sama saya. Nih, saya balikin kamera saya Bang ya. Nih. Huruf tak dengan huruf ya, itu cuman beda bacaan, cuman beda tanda titik aja. Bang, kamera Bang. Kamera. Ini tak lamun, ini ya lamun. Sebentar. Lihat kamera jangan. Kalau titik di atas namanya nun, betul? Apanya nun? Ini ta, titik di atas. Titik satu di atas itu nun pea.
Kalau titik dua baru tak. Kalau Ini titiknya tak, dua ini baru non. tak, betul. Jadi gambar muka orang. Kalau titik Ya. dua dibaca tak, betul. Kameramu mana? Kamera. Katanya mau bahas itu, saya tulis lah. Oke. Kalau huruf titik dua di atas dibaca tak, titik tiga dibaca sa. Kalau titik Ya. satu di bawah apa? Ba. Oke, kalau titik dua? Ya. Iya. Jadi kalau titik dua di atas dibaca tak, titik dua di bawah dibaca ya. Makanya ada yang baca ya lamun, ada yang baca tak lamun. Saya kasih contoh. Contoh nyata di dalam Quran. Anda nggak tahu ini gimana? Oke, kita kasih contoh. Contoh. Ada. Saya balikin dulu kamera saya. Anda bilang tidak ada contohnya. Ada. Kok nggak ada? Kamera jangan ditutup, Bang. Anda jangan menutup diri dari kebenaran. Kalau Anda menutup diri dari kebenaran, ngapain di sini? Ya, saya mau balikin tadi. Nih. Apa bedanya lamun sama ya lamun tadi, Bang? Makanya ini kita dengarkan. Kita dengarkan ini. Dengarkan. Makanya dengerin dulu. Belum didengerin kok. Perhatikan. Perhatikan tentang ternyata Al-Quranul Karim juga memiliki perbedaan dan pertentangan. Video ini diunggah oleh seseorang yang bernama Gracia Pelo. Di situ dia jelaskan dengan membawa mushaf-mushaf selain riwayat Hafiz. Yang itu kemudian dia jelaskan, dia jadikan argumentasi bahwa Al-Quran juga mengalami pertentangan satu dengan yang lain. Satu hal yang perlu digarisbawahi dalam perbedaan terkait dengan bacaan Al-Quran, bahwa terkait dengan Al-Quran ini memiliki namanya qiraat ya. Jadi ini kita bawa mushaf Al-Quran yang dicontohkan. Ini adalah mushaf riwayat Warsh. Ya, riwayat Warsh. Ini dipakai menjadi mushaf resmi di Maroko. Kemudian yang ini adalah mushaf dengan riwayat Ad-Duri dari Abu Amr. Kemudian ini adalah mushaf dengan riwayat Qalun dari Imam Nafi. Ya. Dari mushaf-mushaf ini, kemudian Gracia Velo kemarin dia menjelaskan tentang perbedaan misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat kedua. Surah kedua, ayat 85. Wamallahu bighafilin amma ta'malun. Dalam riwayat Hafiz. Sementara dalam riwayat Warsh, itu dibacanya wamallahu bighafilin amma ya'malun. Ta'malun, Hafiz, dan ya'malun, riwayat Warsh. Itu dia katakan sebagai bentuk perbedaan. Nah, satu hal yang dilupakan oleh Gracia Pelo adalah bahwa kesamaan Al-Quran itu adalah kesamaan dalam bentuk susunannya. Yakni keseluruhan Al-Quran, baik itu riwayat Hafiz, riwayat Warsh, riwayat Ad-Duri tadi, itu semua isinya adalah tersusun dari surah Al-Fatihah sampai dengan surah An-Nas. Surah Al-Fatihah sampai dengan surah An-Nas. Semua sama. Baik itu mushaf yang ada di Indonesia maupun mushaf yang ada di dunia Islam yang lain, termasuk dicontohkan dari Maroko. Nah, adapun yang menjadi kritiknya itu sebenarnya dia juga didasari dengan ketidaktahuan ya. Pertama. Yang kedua, dia juga tidak memiliki kemampuan untuk mulai ad hominem. Sumber-sumber yang otoritatif terkait dengan perbedaan-perbedaan itu. Dan yang di video itu yang diviralkan itu, mereka atau dia lebih banyak dipengaruhi oleh bukunya Taufik Atul Amal yang berjudul Rekonstruksi. Nah, nggak ada jawabannya. Intinya dia mengakui mushafnya beda. Mushaf Wars, mushaf Kolon, mushaf apa beda-beda. Dia akui itu bahwa di mushaf Waras, di mushaf ini bacaannya bukan ya malun tetapi tak malun, beda. Dijawab apa? Sebenarnya yang dimaksud sama itu samanya adalah susunannya. Susunan pertama Al-Fatihah, kedua Al-Baqarah itu yang sama. Kalau bacaannya beda. Beda, jangan kau bilang sama. Kalau kau bilang sama, kau ngimpi di siang bolong. Jadi, sebentar, tenang dulu, senang. Jadi, pernyataan bahwa Allah menjaga firman-Nya, Allah menjaga nggak benar. Yang benar itu adalah bacaan Quran berubah semenjak para ulama membubuhkan tanda-tanda baca. Banyak orang Kristen maksudnya tanda baca itu apa? Gini,
Saya dulu itu sekolah saya itu di Lampung. Waktu kami kecil, kami itu baca aksara. Kagak ngapa ba matada. Itu ada tanda bacanya juga. Gitu kalau titiknya di bawah apa di atas berubah dia. Bacanya bukan K lagi tapi Ki gitu. Nah, huruf Arab juga begitu. Kalau huruf Indonesia kan A terus dia, A ya A terus. Nggak bisa A jadi B, nggak bisa. Dengar, tenang dulu, tenang. Tidak ada tanda baca. Tapi huruf-huruf Arab, huruf aksara Lampung, aksara Batak, itu berubah dia, tergantung titik tanda bacanya. Ada imbuhan-imbuhan. Nah, makanya di salah satu surat tadi dibilang, di dalam versi surat versi yang lain, Quran versi lain, itu bukan dibaca tak malun. Iya. Tetapi ya malun. Beda. Tak malun sama ya malun beda. Mana itu? Bisa tunjukkan Qurannya. Astaga. Baik. Kayaknya besok kita harus bahas ini teman-teman. Agak sedikit. Cuman kalau yang agak berpendidikan begini orang malas nontonnya. Karena netizen senangnya yang lucu-lucu aja. Jangan yang kelas-kelas pendidikan. Aduh. Baik. Ini ya, dengarkan ya, dengarkan. Malun sama ya malun. Oke, Artinya baik. sama nggak? Beda, tak malun sama ya malun beda. Oke, dengarkan dulu ya Bang ya, dengarkan dulu. Dengarkan saya. Nih. Tolong teman-teman kasih tahu kalau suaranya nggak jelas ya. Kalau suaranya kurang besar. Dengarkan ya. Kita bawa mushaf Al-Quran yang dicontohkan. Ini adalah mushaf riwayat Warsh. Ya, riwayat Warsh. Ini dipakai di jadi mushaf di Maroko. Kemudian yang ini adalah mushaf dengan riwayat Ad-Duri dari Abu Amr. Kemudian ini adalah mushaf dengan riwayat Qalun dari Imam Nggak Nafi. jelas suaranya. Dari mushaf-mushaf ini, kemudian saya kemarin menjelaskan tentang perbedaan misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat kedua, surah kedua ayat 85. Wamallahu bighafilin amma ta'malun dalam riwayat Hafs. Sementara dalam riwayat Warsh itu dibacanya wamallahu bighafilin amma ya'malun. Stop. Ta'malun. Oke, lihat. Udah jelas ya? Nih, saya perbesar Cuma dulu. itu tak malun sama ya malun itu aja cuma Oke, bedanya. sebentar. Oh banyak. Kita ambil satu contoh aja udah cukup kok. Nih, kelihatan ya. Nih, saya besarin dulu. Nih, bedanya apa? Bedanya cuma tanda baca nih. Kalau dia tak malun, titik 2 di atas, harokatnya, betul? Sedangkan ya malun, titik 2 di bawah, betul? Ya. Nah, nih beda nih. Versinya apa? Di versi riwayat Hafs itu bukan di dalam riwayat Hafs itu dibaca apa? Tak malun. Tetapi di dalam riwayat Wars dibaca apa? Dibaca ya amalun. Beda. Nah, karena perbedaan ini, maka kalian ngeles dengan membuat sebuah dalil bahwasanya Quran diturunkan dalam 7 huruf, makanya muncul qiraatul sab'ah. Saya udah tahu semua tentang agama kalian tuh saya tahu. Pokoknya setiap ada permasalahan harus dimunculkan hadis, harus dimunculkan riwayat supaya umat tidak bubar alias tidak pada murtad. Apa yang harus dikatakan? Oh, memang Allah menurunkan riwayat itu dalam 7 huruf. Ada yang bilang 10 huruf, ada yang bilang sekian huruf. Intinya, itu semua membuktikan bahwa Quran mengalami editing dan sampai sekarang belum kelar. Ya, yang bedakan harokat, Bang. Yang membedakan itu harokat. Ya. Belum kelar. Supaya orang mudah membaca. Itu tujuannya. Contoh, kalau seandainya huruf Al-Quran... Oke, beda nggak itu? Beda bacaan nggak? Beda bacaan? Maksudnya? Tak malun sama ya malun sama nggak bacaannya? Ya, itu beda. Saya tahu beda. Beda. Nah, kalau beda, berarti memang Al-Quran berbeda-beda nggak? Al-Quran mana? Cuma itu. Aduh, bot. Udah dibilang Al-Quran mana? Al-Quran mana lagi?
Apa dia tidak dengar tadi teman-teman yang sudah kita bilang Al-Quran versi Wars dengan Al-Quran versi Kolun beda-beda. Kok ditanya lagi Al-Quran mana? Aduh, bodrek. Gimana saya ini nggak depresi teman-teman? Gimana Ciba? Udah setengah mati kita tunjukin contohnya. Yang mana katanya? Berat. Ini loh, nih Ustadz yang nonton di bawah nih, ya kasih tahu nih sama jamaah supaya Anda ngerti. Lihat, nih, kelihatan tidak di sini? Nih, kelihatan tidak? Di dalam versi Hafs, surat Al-Baqarah ayat 85, dibaca apa? Dibaca ta'malun. Sedangkan di dalam versi yang Wars, ya, Wars, itu dibaca bukan ta'malun tetapi ya'malun. Beda nggak? Beda. Gimana sih? Dan ini orang ini ngakuin perbedaan itu. Oh, gimana Anda ini? Diakui perbedaan itu oleh dia, diakui. Coba saya putar lagi ya, biar Anda dengar nih. Saya berbesar suara saya nih. Ya, perhatikan. Ini adalah mushaf riwayat Warsh. Ini dipakai jadi mushaf resmi di Maroko. Kemudian yang ini adalah mushaf dengan riwayat Ad-Duri dari Abu Amr. Kemudian ini adalah mushaf dengan riwayat Qalun dari Imam Nafi. Dari mushaf-mushaf ini, kemudian Gracia Velo kemarin, dia menjelaskan tentang perbedaan, misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat kedua, surah kedua ayat 85. Amallahu bighafilin amma ta'malun, dalam riwayat Hafiz. Sementara dalam riwayat Warsh, itu dibacanya wamallahu bighafilin amma ya'malun. Ta'malun, Hafiz, dan ya'malun, riwayat Warsh. Itu dia katakan sebagai bentuk perbedaan. Nah, satu hal yang dilupakan oleh Gracia Velo adalah bahwa kesamaan Al-Quran itu adalah kesamaan dalam bentuk susunannya. Iya, yang sama itu susunannya bukan isinya. Kalau isinya beda-beda. Tapi kalau susunannya Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, nah itu yang sama tuh itu. Susunannya itu sama. Surat pertama Al-Fatihah, surat terakhir Anas. Nah, itu yang sama. Kalau isinya beda, bacaannya beda, nggak sama. Oh, gimana? Cuman yang seperti ini mana kalian pelajari? Nggak ada yang kalian pelajari itu baca huruf ini Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang kalian pelajari. Nah, kalau itu langsung Anda dibilang baca ya, langsung nanti setelah selesai dapat amal. Itu. Makanya kalian tidak pernah tahu yang begini ini yang tahu cuman orang-orang berpendidikan. Oh, gimana? Oke, kita kasih naik ada Syakil Farjan. Ya, silakan Syakil Farjan. Silakan Syakil Farjan. Syakil, oh malah Henry. Yang saya naik Syakil Farjan, tapi yang naik Henry sendiri. Halo? Oke, baik saya turunkan dulu ya. Kalau dari namanya sih kayaknya dia bukan muslim. Coba kita kasih naik satu muslim, kita minta tanggapannya. Apakah dia sanggup membantah ini? Silakan. Syakil Farjan, nyalakan kamera Anda. Halo, selamat malam matanya yang picet, matanya yang juling, gimana kabarnya? Kalian kalau merindukan jawaban dari mereka, tidak akan pernah ada.
Ini Yang ada masalah itu Cak. adalah halo Mata Juli. Masalah Cak. Halo Edis, Memang halo Caca ini. Cuma gitu-gitu aja. Gak ada jadi jawaban. Jawabannya ya cuman begitu. Jawabannya cuman kalau nggak lapor polisi, kejang suruf. Itu bercanda, jawaban nggak ada. Jadi saya mohon maaf kepada orang-orang Islam yang nonton di sini, yang punya pikiran yang luas, yang punya pikiran yang logis, yang punya pikiran-pikiran ingin mengkaji secara ilmiah dan akademis. Jangan kalian harap ada jawaban, jangan ya. Karena bacaan yang berbeda-beda itu dikonfirmasi oleh hadis. Nggak percaya? Saya kasih tunjuk. Ada buktinya. Pernah suatu waktu Umar ibnu Khattab ya itu menarik kerah seseorang ketika dia membacakan dalam suatu sholat. Ya, bahwasanya bacaannya kok berbeda ini. Wah, ditarik kerahnya kan mau dihajar sama Umar. Kita buka dulu hadisnya ya, sebentar. Ada, udah dari zaman Muhammad itu perbedaan bacaan itu. Nih, kita buka hadisnya ya, sebentar. Saya cari dulu. Baik. Kita bacakan dulu masalah perdebatan antara Umar dengan Hisham. Anda tidak tahu ya. Baik, kita membaca dulu ya. Oke, baiklah kita baca. Saya bacakan ya. Perhatikan, kita baca dulu. Sahabat membaca Al-Quran yang tidak sama dengan bacaan Sayyidina Umar. Itu adalah Hisham bin Hakim bin Hazm. Ya. Tepatnya surah yang dibacanya oleh beliau adalah surat Al-Furqan. Nah setelah mendengar itu, Umar hampir saja melabrak Hisham. Karena menurut pandangan bacaan Hisham salah. Sebab tidak sesuai dengan Al-Quran yang diterima oleh Umar dari Nabi. Umar tanpa pikir panjang dan tidak melakukan klarifikasi terlebih dahulu ingin sekali menghajar. Hajar tuh. Makanya kalau ada imam salah baca dihajar itu biasa. Ya. Memang begitu. Dari dulu memang begitu. Kalau salah bacaan bisa-bisa imam ditendang dari belakang. Sifat-sifat Umar diwarisi oleh umat. Umar tanpa pikir panjang dan tidak melakukan klarifikasi, ya terlebih dahulu ingin sekali menghajarnya. Namun Sayyidina Umar mengurungkan niat untuk melabrak langsung karena Hisham malah asyik menghayati bacaannya. Beliau pun menunggu-nunggu Hisham selesai membacanya. Setelah Hisham telah selesai membaca Al-Quran, tanpa sepatah kata pun Umar langsung memegang kerah baju Hisham dan menyeret menemui Nabi. Diseret. Lihat tuh diseret ya. Sementara itu, Hisham sangat kaget. Betapa tidak. Selesai bacaan Quran ternyata Umar datang tanpa sepatah kata pun mengambil baju kerahnya dan menyeretnya. Hanya saja Hisham memilih diam karena takut kepada Sayyidina Umar. Ya, daripada kebelah loh. Ya. Nah, sampai di hadapan Nabi, Umar langsung mengadukan apa yang telah dibaca oleh Hisham tentang Al-Quran. Mendengar penjelasan Umar, Nabi mencoba mengklarifikasi kepada Hisham. Apakah betul apa yang diladukan oleh Umar tersebut? Dan Hisham mengiyakan. Karena itu Nabi memerintahkan kepada Hisham untuk mengulang bacaannya sebagaimana ia membaca surat Al-Furqan. Sesuai dengan yang didengar Umar. Setelah Hisham membaca, ternyata Nabi Muhammad mengakui bahwa memang demikianlah Al-Quran diturunkan sebagaimana Hisham membacanya. Nah, maka sikap Sayyidina Umar pun kaget. Jangan-jangan hafalannya yang keliru. Oleh sebab itu, Nabi juga memerintahkan Umar untuk membacanya sebagaimana hafalan Umar yang telah diterima oleh Nabi langsung. Setelah Nabi mendengar bacaan Umar, maka Nabi juga mengkonfirmasi. Nabi turut membenarkan pula apa yang dihafal oleh Umar, meskipun berbeda dengan yang dihafal Hisham. Maka Nabi Muhammad bersabda,
Sesungguhnya Al-Quran diturunkan dengan 7 macam dialek. Ini nih. Jadi kau nggak akan bisa bantah ini, Ustaz. Kan bisa kau bantah ini. Quran tuh beda-beda, bro. Beda-beda. Nah, pertanyaannya, pertinyi ini. Nah. Sebentar, saya balikin dulu kamera saya. Balik. Pertinyi, aduh, belum kebalik. Pertinyi ini. Kenapa Quranmu cuman 1 versi? Padahal yang diturunkan 7. Kita harus punya 7 macam Quran. Pening lalu nih. Tapi teman-teman saya tahu jawabannya. Gini. Saya ini juga seorang peneliti, ya. Bahkan saya katakan 13 tahun lamanya saya meneliti. Menurut saya, ini menurut sudut pandang saya, riwayat itu palsu. Kenapa palsu? Begini, ada motifnya. Motif dibuat itu tuh ada. Begini, karena sebenarnya orang-orang tuh tahu begitu bahwa bacaan ini beda gitu. Bagaimana cara menciptakan solusi supaya tidak terjadi pertikaian, saling kafir mengkafirkan, umat bubar, jamaah murtad? Harus dibikin dong riwayat yang mengatakan bahwa Nabi membenarkan keduanya. Sesuai dengan hadis. Ada hadis tertulis begini. Dan sesungguhnya dibolehkan bahwasanya berbohong di dalam 3 perkara. Salah satu kebohongan yang dibolehkan itu adalah mendamaikan pihak-pihak yang bertikai. Iya, kalau ada pihak yang bertikai, maka kau boleh bohong, boleh kau dusta, supaya mereka damai. Bagaimana cara bohongnya? Ya itu tadi. Oh, itu dibenarkan. Gitu caranya, biar kau tahu. Tapi apakah Uncup PI tahu yang begini? Tahu. Cuman mereka kalau mau ngomong takut, atut nanti pada murtad. Nah, ini kita kasih naik Supriyadi. Kalau tidak percaya. Silakan Supriyadi. Nyalakan dulu kamera Anda. Kau bantah ya. Saya tunggu bantahanmu. Silakan. Nyalakan dulu Supriyadi. Ya. Kamera nyala dulu. Merah. Silakan. Ya. Halo. Kamera. Ya, bentar. Nah, udah. Oke. Supriyadi, saya konfirmasi dulu ya. Betul atau tidak bahwasanya kalau ada 2 orang bertikai, berselisih, maka Nabi mengizinkan untuk membuat perkara dusta agar 2 orang yang bertikai itu berdamai? Aku ambilkan contohnya, boleh? Apa? Aku kasih penjelasan contohnya, boleh? Dijawab dulu betul atau tidak. Jangan dicontoh-contohin. Nanti kita tambah panjang lebar. Gini. Iya. Saya tunjuk saja dulu hadisnya ya. Saya tunjuk dulu Iya, betul. hadisnya. Iya, aku terangkan biar kamu jangan bernarasi yang aneh-aneh. Iya, memang iya. Tapi tujuannya untuk apa? Untuk kebaikan. Iya, misalkan kalau kamu menjelek-jelekan Kristen lain, misal kalau ada orang Kristen yang baik, oh jangan di situ lagi galau aja. Nah, kayak gitu. Itu demi kebaikan. Oke, Itu. berarti boleh membuat sesuatu yang dusta, mengarang peristiwa suatu dusta demi mendamaikan pihak bertikai, betul? Demi kebaikan. Oke. Kalau ada umat muslim yang bersikeras, bacaan Quran bukan takmalun, tetapi yakmalun. Yang lain bilang bukan takmalun, yang satu bilang yakmalun, bukan. Kalau ada perbedaan seperti itu, maka dibolehkan berbohong untuk supaya mereka berdamai, betul? Ya, boleh aku contohkan lagi? Enggak, boleh tidak seperti itu? Iya, biar lebih paham. Iya.
sudah saya bilang teman-teman. Makanya kalau ada bacaan Quran yang berbeda, bohong saja. Oh, Nabi membenarkan bukan cuma itu. Masalah kunut dan tidak kunut, ada bilang kunut subuh wajib. Boleh nggak dijelaskan? Tidak ada kunut subuh yang satu kunut, yang satu tidak kunut. Maka jawabannya, oh Nabi boleh. Nabi kadang-kadang kunut, kadang-kadang tidak kunut. Pokoknya untuk mendamaikan segala perbedaan, maka diciptakanlah kebohongan yang baru. Itu. Silakan. Silakan. Boleh bang? Silakan. Boleh ya? Ya boleh ya. Oke. Paulus kalau dia tidak bohong, kalau dia jujur, Nabi ada jawabannya nggak ada. Lari ke Paulus. Heran saya. Kenapa Paulus kalian salah-salahin? Paulus tidak pernah ngomong-ngomongin agama Islam. Paulus sudah hidup 700 tahun sebelum Islam datang. Dan Muhammad dan Allah tidak pernah sama sekali membahas-bahas Paulus. Tidak pernah menyebut nama Paulus. Kenapa kalian ada problem Paulus yang salah? Heran. Apapun pokoknya salah Paulus. Ada begini salah Wahyudi, pokoknya salah Wahyudi. Ada musibah, semua karena Wahyudi. Sungguh kebencian yang nyata. Herman, sungguh Herman. Sama kelakuan ini. Oke lah teman-teman, karena sudah mau jam 12 malam, kita rehat dulu ya teman-teman ya. Seperti yang teman-teman harapkan, banyak yang inbox, Bang, ayolah kembali seperti dulu Bang, channelnya. Kita diskusi saja Bang, dengan tetangga-tetangga sebelah itu Bang, yang sering bahas iman kita. Gak usahlah bahas-bahas yang lain, ini udah saya turutin ya. Jadi kita fokus aja teman-teman. Jadi kepada teman-teman, sekali lagi ya, yang Kristen-Kristen ya, jangan mengajukan permintaan naik, kasih kesempatan kepada mereka ya. Adapun teman-teman yang Kristen, sekali lagi teman-teman, support channel saya ini dengan cara tap-tap layar, bagikan siaran ini ya. Kemudian follow, ikuti. Nah, teman-teman juga bisa mensupport saya secara finansial. Kalau teman-teman ada berkat, bisa support di situ. Silakan teman-teman bisa tangkap layarnya, screenshot layarnya. Suatu saat nanti teman-teman ada berkat, teman-teman bisa memberikan kolekte atau persembahan untuk mensupport, mendukung channel ini di yang tertera di layar. Oke, saya rasa begitu saja ya teman-teman ya. Kita sudahi dulu acara malam hari ini karena sudah 11:30, orang-orang juga udah pada tidur, pada ngantuk. Jadi kita jumpa kembali di acara-acara berikutnya. Saya rasa itu saja teman-teman. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita. Shalom, sampai jumpa. Ya room staff kalau masuk di room kuda